Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, iya Bu. Apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Iya baik Bu. Hari ini saya akan melakukan wawancara terhadap Ibu selaku pimpinan atau kepala sekolah SD Negeri 1 Kutasani ya Bu ya. Iya. Dalam hal ini saya akan mewawancarai Ibu terkait bagaimana pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Terlebih dahulu perkenalkan Bu, nama saya Siti Zulaika SPD, CGP Angkatan 9 SD Negeri Penembak Bintang Kabupaten Aceh Tenggara. Nantinya Bu, saya akan menanyakan 8 poin dari pengambilan keputusan, kemudian Ibu akan memaparkan secara jelas bagaimana Ibu mengambil keputusan di satuan pendidikan yang Ibu pimpin. Nah, pertanyaan pertama Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral? Iya. Terima kasih ya pertama Bu Julia sudah memberikan saya kesempatan untuk kita hari ini kolaborasi. Jadi sesuai dengan pertanyaan yang Ibu ajukan tadi, pertama memang di sekolah saya itu sudah ada timnya Bu ya, tim untuk penanganan kasus-kasus di sekolah. Jadi saya nggak bekerja sendiri gitu. Jadi walaupun saya ada tim, tapi saya tetap men-sharing informasi yang dari dua sisi yang pertama dan sisi yang kedua belah pihak itu harus saya sharing agar nantinya setelah saya tahu inti masalah yang ada, baru saya nanti diskusikan dengan tim tersebut. Jadi kan kolaborasi antara saya dan tim itu harus tetap terjalin. Iya, intinya kolaborasi dengan tim begitu Iya, Bu ya, karena kita mengambil keputusan itu tidak bisa sendiri. Betul gitu. sekali. Kemudian pertanyaan yang kedua Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Iya. Jadi kan kalau misalnya kita tahu ada dua tuh Bu ya, yang kita tahu tuh ada dilema etika sama rujukan moral. Jadi kita harus deteksi dulu. Kalau misalnya memang dua-duanya benar, kita harus cari tahu di mana yang salah satu belah pihak itu jangan mengutamakan kepentingan pribadi. Kita lihat. Jadi dari sisi masalah yang dari rujukan moral dan dilema etika itu, kepentingan itu yang utama saya nomor satu kan. Jadi apa kasus itu kepentingan untuk masyarakat, apakah sisi negatif dan positif? Kalau memang lebih banyak sisi negatifnya, saya akan selesaikan dengan cara yang ini Sesuai dengan peraturan yang berlaku begitu Bu ya. Iya baik Bu. Kemudian pertanyaan yang ketiga Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam penyelesaian kasus dilema etika ataupun rujukan moral seperti itu Bu? Iya, tentunya seperti yang saya lakukan setiap ada permasalahan, pertama coaching Bu ya. Iya. Saya akan coaching dulu, saya akan coaching permasalahannya, bagaimana saya mencari solusinya. Kemudian setelah saya coaching, jika memang hasil dari coaching tersebut memiliki ada perubahan yang drastis, kemudian saya akan terus mengawasi bagaimana perubahan yang ia janjikan, bagaimana perubahan yang ia sepakati, sehingga menjadi satu kesatuan tingkah laku yang benar-benar sesuai dengan yang kita harapkan. Iya baik Bu. Kemudian Ibu, pertanyaan yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya, dilema etika ini sebenarnya agak sulit kita mencari keputusan karena dua-duanya benar itu kan. Ada pertama itu yang saya alami langsung tuh kasus dari dua orang, antara satu individu guru dan beberapa banyak guru gitu kan. Jadi dua-duanya benar, Yang ini menganggap bahwasannya kalau kita praktek sholat itu nggak boleh ada yang mengganggu, benar. Kemudian yang guru yang lain bahwasanya gimana kami nggak ikut ini, sementara gerbang dipakai untuk kegiatan literasi seperti itu. Nah, jadi dari hal seperti itu, karena dua-duanya benar, saya melihat dari segi mana yang untuk lebih kemudaratnya gitu. Jadi yang satu sisi yang saya anggap ini saya coaching kembali. Iya, intinya di sini coaching ya Bu ya. Iya benar, coaching yang saya ini kan. Iya, kemudian pertanyaan yang kelima Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya, tantangannya pertama pastinya guru senior, gitu kan.
Kalau guru senior di sekolah itu menganggap biasanya hal-hal yang mereka lakukan itu sudah pas atau apa gitu kan. Jadi terkadang guru senior itu lebih memastikan keputusan dia tuh pastilah yang lebih baik. Itu yang menjadi tantangan saya. Jadi saya sekarang di sekolah sudah membaurkan bahwasanya kepentingan senior dan junior itu semua sama. Di senior, junior bisa belajar tentang bagaimana pengalaman mereka mengajar dalam kelas. Sementara yang senior belajar kepada junior tentang pengembangan IT. Nah itu dia yang saya sinkronkan gitu. Iya, berarti, jadi nggak ada kesinambungan. Berarti di sini mas saya guru senior itu harus diseimbangkan dengan guru junior begitu Iya, ya. seperti itu. Kemudian pertanyaan yang ke-6 Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tatkala ataupun jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk penyelesaian bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan? Kalau tentang jadwal, tentunya kalau kita permasalahan kita nggak tahu waktunya kapan. Soalnya kalau anak-anak SD itu kan kita tahunya dia terkadang dia bermasalah dengan temannya, dengan ininya, dengan adik kelas, dengan kakak kelas seperti itu. Jadi jadwalnya nggak ada Bu. Yang pastinya di saat ada terjadi kasus seperti itu, kami langsung ambil tindak tegas. Kemudian dari beberapa kasus nanti setiap minggu itu di hari Sabtu kami ada kegiatan KKG itu kami bahas dengan tim TPPK yang udah ada saya upload di Dapodik. Nah itu ya. Jadi saya gerakkan semuanya. Iya, di KKG begitu ya Bu. Iya. Itulah permasalahan-permasalahan Benar. tersebut Nah, dibahas. bagaimana kelanjutannya, bagaimana refleksinya gitu. Jadi di setiap hari Sabtu itu memang jadwalnya bukan hanya untuk kita mengembangkan kompetensi, tapi kita harus mencari jalan bagaimana kenyamanan suasana kelas. Iya, karena yang namanya kasus itu tidak bisa dilama-lamakan ya Bu ya. Benar, Nanti takut benar. kita berlarut-larut. Iya, Makanya lagian cepat diselesaikan. lagian kita nggak tahu kan kasus itu, karena kok kita lagi gini juga terkadang kita nggak tahu ada kasus yang terjadi gitu. Iya. Jadi nggak bisa dijadwalkan. Oke, baik. Kemudian pertanyaan terakhir nih Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa selama ini mempermudah atau membantu Anda, membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Iya. Jadi yang paling mendominan itu yang membantu saya itu adalah tim. Yang seperti yang saya bilang itu Bu, ya tim itu. Itu saya SK-kan. Kenapa saya SK-kan? Biar mereka lebih percaya diri. Kenapa mereka merujuk kepada SK itu untuk bekerja gitu kan. Jadi tim itu saya bentuk per semester. Jadi mereka nanti semuanya memiliki kesempatan, nggak hanya orangnya itu aja gitu. Jadi memiliki kesempatan, kemudian memiliki pengalaman baru. Ya, berarti gitu. ini bekerja dalam tim begitu Iya, Bu ya. Kemudian nih satu lagi nih Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Ibu dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Iya. Yang ingin saya sampaikan, pesan dan kesan yang paling mendalam itu adalah kita sebagai kepala sekolah itu nggak bisa berdiri sendiri. Juga kita nggak bisa arogan gitu. Terkadang keputusan kita juga bisa salah gitu kan. Jadi di dalam penyelesaian kasus dilema etika ini sebaiknya kita melakukan istilahnya sharing-sharing kepada satu jenjang di atas kita. Seperti kalau misalnya saya memang udah agak ragu, saya laporkan ke pengawas gitu kan. Jadi nanti di pengawas bisa melakukan kesinergian semua sekolah. Karena atasan kita itu kepala Iya. pengawas ya Bu ya. Ah. Nah, demikian Bu wawancara kita pada Iya. hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan tadi dapat menjadi masukan kepada saya, karena saya juga kepala sekolah Bu, tapi Iya. setelah mendengar Ibu bagaimana mengambil keputusan di sekolah Ibu, saya menjadi menjadi termotivasi dalam hal mengambil keputusan seperti yang Ibu lakukan. Iya, saya juga istilahnya melihat dari CGP ini ya tambah semangat gitu kan. Ini udah modul 3.1, saya harapkan nanti cepat selesai, kemudian nanti diimplementasikan ke sekolah, jangan hanya sekedar materi-materi aja. Oke, baik Bu, terima kasih Bu. Sampai di sini wawancara kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.